Anda pernah dengar cerita soal startup fintech yang kelihatannya menjanjikan banget? Mereka punya data jutaan loh, log transaksi, demografi pengguna, pokoknya semuanya ada. Tapi anehnya, setahun kemudian, mereka hilang begitu aja, lenyap. Padahal datanya melimpah ruah. Jadi, apa yang salah? Nah, ini dia sebuah fenomena, sebuah misteri yang sering banget terjadi di industri digital. Kondisi yang disebut kaya akan data, tapi miskin pemahaman. Mereka itu ibaratnya tenggelam di lautan data, tanpa peta, tanpa kompas, gak tahu harus kemana. Oke, mari kita coba pikirkan bareng-bareng ya. Ada pepatah bilang, data itu adalah minyak baru. Tapi, kalau memang begitu, kenapa ya kok banyak sekali perusahaan yang mesinnya malah mogok, seolah-olah kehabisan bahan bakar? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena mereka salah kaprah. Mereka pikir minyak mentah itu sama berharganya dengan bahan bakar yang sudah jadi dan siap pakai. Padahal kan beda banget. Dan inilah poin paling krusialnya. Tolong dicamkan baik-baik. Data itu tidak sama dengan informasi. Salah paham soal konsep dasar ini adalah awal dari kegagalan sebuah sistem. Titik. Oke, supaya kita semua lebih paham, yuk kita bedah pakai sebuah konsep fundamental yang namanya piramida pengetahuan. Konsep ini bantu kita membedakan mana fakta mentah dan mana pemahaman yang utuh. Oke, kita mulai dari paling dasar, pondasi piramidanya. Ini adalah data. Apa itu data? Ya, sekedar fakta mentah, angka, teks, tanggal, semua yang belum diapa-apain. Anggap saja ini seperti tumpukan batu bata. Sekarang, kita naik satu tingkat. Di sini ada informasi. Ini terjadi ketika batu bata data tadi kita olah, kita susun, kita kelompokkan, kita analisis, kita kasih konteks. Tujuannya untuk mengungkapkan sebuah makna, dan di puncaknya barulah kita menemukan pengetahuan. Ini adalah kumpulan informasi yang sudah teruji, yang bisa kita pegang untuk apa? Untuk mengambil keputusan yang efektif, keputusan yang strategis. Piramida ini keren banget kan? Cara dia menggambarkan perjalanannya. Dari serpihan-serpihan fakta mentah yang acak di bagian paling bawah, bertransformasi jadi landasan kuat untuk keputusan besar di puncak. Ini bukan cuma proses biasa, ini adalah proses transformasi nilai. Coba deh lihat spreadsheet ini, pusing kan? Nah, inilah data dalam wujud aslinya. Ratusan, mungkin ribuan baris jawaban survei. Penuh potensi? Iya, betul. Tapi coba jawab, apa artinya? Iya, hampir nggak ada kalau bentuknya masih begini. Tapi coba lihat sekarang. Ini data yang sama persis loh, tapi setelah diolah, boom, kekacauan tadi berubah jadi grafik yang sangat jelas. Pola yang tadinya nggak kelihatan sekarang langsung muncul. Oh, ternyata mayoritas pengguna kita itu senior. Nah, inilah kekuatan transformasi dari data jadi informasi. Penting banget untuk kita sadari kalau perbedaan ini bukan cuma sekedar teori di kelas. Di dunia nyata, di industri, salah menafsirkan data itu akibatnya bisa sangat fatal. Oke, saya kasih studi kasus nyata. Bayangkan ada platform pembayaran yang sering banget error. Langkah pertama, tim mereka mengumpulkan data. Isinya cuma log server, ada waktu transaksi, tipe HP, lokasi, semuanya masih acak berantakan. Langkah kedua, data itu diolah menjadi informasi. Nah, setelah dianalisis, baru ketahuan polanya. Ternyata, 72% kegagalan itu terjadi di jam-jam sibuk dan kebanyakan dari HP Android versi lama. Langkah ketiga, ini jadi pengetahuan. Insight-nya adalah, oh, ternyata masalahnya bukan di kode aplikasinya, tapi infrastruktur servernya yang nggak kuat. Jadi solusinya jelas, perkuat server, bukan malah ngoprek kode aplikasinya. Dan dampak dari salah analisis ini ada di mana-mana. Di dunia fintech, akibatnya, kasus penipuan atau fraud jadi nggak terdeteksi. Di e-commerce, tahu-tahu penjualan anjlok, tapi nggak ada yang tahu kenapa. Di rumah sakit, pola penyebaran penyakit yang krusial bisa jadi nggak teridentifikasi. Bahkan di layanan publik, ya layanannya jadi nggak efektif. Semuanya berakar pada kegagalan yang sama. Gagal mengubah data jadi pengetahuan. Sebenarnya, buku-buku paling dasar tentang database pun sudah mengingatkan ini dari dulu. Ada kutipan yang bilang, database yang dirancang dengan buruk akan menghasilkan kesalahan yang mengarah pada keputusan yang buruk dengan dampak serius bagi organisasi. Intinya, fondasinya harus benar dari awal. Terus solusinya gimana dong? Apakah kita harus beli tools yang lebih canggih, lebih mahal? Jawabannya, bukan. Solusinya ada pada perubahan cara kita berpikir. Kita butuh sebuah pendekatan yang sistemik. Karena di era sekarang, cuma jago mengelola data itu nggak cukup lagi.
Anda, kita semua harus menjadi seorang system thinker. Seseorang yang mampu melihat gambaran besarnya, the big picture. Anda pasti pernah dengar kan? Analogi klasik tentang beberapa orang buta yang mencoba menggambarkan seekor gajah. Yang satu pegang belalainya, bilang gajah itu seperti ular. Yang lain pegang kakinya, bilang gajah itu seperti pohon. Nah, di perusahaan juga sering begitu. Setiap divisi cuma melihat datanya sendiri-sendiri. Seorang system thinker, dia dilatih untuk mundur sedikit dan mencoba melihat wujud gajah itu secara keseluruhan. Perbedaannya sangat jelas. Teknisi database itu fokusnya ke tools dan sintaks. Gimana cara ngerjainnya? Sebaliknya, seorang system thinker fokusnya ke konsep dan desain. Kenapa ini perlu kita kerjakan? Teknisi itu melaksanakan implementasi, tapi system thinker memahami dampak bisnis dari setiap baris desain yang dia buat. Singkatnya, yang satu mengelola data, yang satunya lagi membangun makna. Dan inilah yang menjadi pembeda utama di program inovasi digital ITS. Kami di sini tidak sedang mencetak teknisi. Kami membangun system thinkers. Orang-orang yang mampu merancang database, merancang sistem, dengan tujuan dan maksud yang jelas sejak hari pertama. Jadi, pada akhirnya peran seorang database engineer modern itu sudah berevolusi jauh. Ini bukan lagi soal bagaimana cara menyimpan data. Peran kita sekarang adalah membangun fondasi. Sebuah fondasi konseptual yang kokoh, agar informasi yang lahir dari sana itu valid dan bisa dipercaya. Karena fondasi itulah yang nantinya akan menopang setiap keputusan strategis yang diambil oleh sebuah organisasi. Nah, sekarang tantangannya untuk Anda. Jangan biarkan pemahaman ini berhenti di sini. Coba deh, diskusikan konsep ini bareng teman-teman Anda di forum. Gali lebih dalam lagi studi kasus yang relevan di C-Zone. Dan yang paling penting, kalau Anda dapat pencerahan baru, insight baru, bagikan di Scroll. Yuk, kita jadi bagian dari ekosistem pembelajar yang aktif. Karena pada akhirnya, ingat ini baik-baik. Engineer yang hebat itu tidak hanya membaca angka. Mereka membangun makna,